tuh dari mana, dari sampah katanya. Oh, berarti di sampingnya Pak Frans itu ada polisi militer, Pak, yang memang Iya, menjaga. dulu kita tuh diitunya sama polisi militer. Oh, berarti ada kerjasama ya antara Pak Frans dengan dengan Iya, oknum lah ya, bisa dikatakan oknum polisi militer iya, ya. iya, iya. Oh, Saya punya artis asing juga yang pernah kan di Taman Safari. Itu waktu itu kita membuat show Tarzan the Mighty Circus. Terus ada fotonya juga, nah itu ada artis Madrid. Saya ceritain Pak, sebenarnya agak sedikit mengerikan juga, saya juga kaget sebenarnya. Jadi itu pas sebenarnya artis asing tuh kok kerja di Indonesia sama Ofran, udah harus ngasih paspor mereka ditahan selama 6 bulan. Selama kontrak. Iya. Nah terus artis Spanyol, dia orang Madrid, dia bilang, kalau kamu sudah mengasih kayak stamp kerja, kita mau ambil paspor kita. Dia mau ambil paspornya dia, karena kan tempat namanya stempel buat kerja kan sudah selesai. Langsung Ofran tuh maunya paspornya ditahan selama 6 bulan. Selama kerja. Langsung artis aslinya bilang, enggak, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya pernah kerja di Circus du Soleil, kerja di perusahaan besar internasional buat sirkus, semua mengembalikan paspor. Karena harus mereka yang pegang paspor mereka. Ya, kalau kata orang asingnya, kalau saya ada kecelakaan di luar, jadi mereka tahu kalau polisi atau apa gitu. Pas ngeliat, dia tahu kalau ini orang asing, orang Spanyol. Terus kata apa, enggak, saya harus pegang paspor kalian selama 6 bulan. Terus artis aslinya, enggak, saya nggak mau ngasih. Langsung kata dia, sebenarnya nggak pernah ada orang yang bilang dia enggak mau. Langsung tanya orang aslinya, kamu siapa? Berani marah-marah ke saya. Kayak begitu. Langsung katanya orang aslinya, kamu bukan orang tua saya, kamu nggak punya hak marah-marah ke saya. Oh oke. Kamu nggak mau ngasih paspor. Ofran bilang gitu, kamu nggak mau ngasih paspor ke saya. Kata artis aslinya, enggak. Nah terus dia manggil polisi militer, terus polisi militer tondong pistol untuk ngambil paspor mereka. Ada polisi militernya juga itu polisi militer dinas ya, Pak ya? Artinya? Iya, dinas yang kerja di OCI. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang guys, yaitu tentang apa guys? Tentang kasusnya pemain X ya, Oci ya, dan ada juga Jansen ya. Di sini ada Pak Anton ya. Ya enggak sih, Pak Anton ini yang dituduhkan sebagai provokator oleh Tony Sumampau katanya. Ternyata Pak Tony ini udah 3 tahun mencari keadilan bersama ex Oci Protusnya Pak Anton masih ada ikatan saudara dengan owner Oci TSI ya, Taman Safari Indonesia. Pendapat kalian iya enggak sama aku katanya gitu guys ya. Nah kita lihat nih beritanya seperti apa. Kita tonton bareng-bareng guys. Nah, kadang-kadang kita lagi tidur dibanguninnya pakai itu. Waduh, iya. Serem banget. Digebukin abis itu juga. Karena dia ngumpetin si yang England ini. Yang digebukin siapa? Si yang Abri itu? Abri itu. Dan mereka terang-terangan. Saat itu kan mereka kan di backing dengan angkatan udara, Pak. Ini Pak Jansen, Pak Tony, Pak Fran nggak pernah tampil. Dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak pernah tampil. Karena dia tahu dia yang buat ulah ini. Jadi sekarang saudara-saudaranya yang berani tampil. Tulisan pengakuan mereka. Nah ini Ida. Iya. Ya jelas nih geng ya. Yeah. Berita nih ada tuh. Headline-nya bahkan jelas tuh. Komnas HAM tuduh Taman Safari langgar HAM. Waduh. Miris, keji banget ya pengakuan Vivi, mata pekerja Oriental Car Circus Indonesia guys. Hah? Banyak uang tidak bisa disentuh dengan hukum. Sekarang saya bersyukur banyak yang bantuin. Udah main jauh langkahnya Ibu pinginnya selesainya sampai mana gitu? Sampai diproses sama hukum. Untuk pelakunya gitu? Iya, pelakunya diproses dengan siapa aja namanya pelakunya itu? Yang
Tony Sumantoro juga kan mereka yang mempekerjakan kami sejak kecil sampai dewasa. Dan kami tidak tahu identitas orang tua, sampai sekarang pun saya tidak tahu. Mereka tidak memberi kami. Tapi 3 nama itu juga yang misalnya memberikan perlakuan kasar. Oh tidak, yang kalau di saya cuma Fran yang paling parah, yang suka nyiksanya udah kali kesetanan. Tapi semua mereka melakukan. Tapi yang paling parah Fran semua. Sejauh ini ada, selain di viral dan di luar kemana-mana, justru ada ancaman nggak sih Mbak? Kalau untuk sekarang saya belum, nggak ada. Saya karena masih di Jakarta. Jadi pihak nggak ada sama etika baiknya sama sekali nggak ada. Malah putih difitnah bolak-balik hamil lah. Fakta. Jadi selalu menyalahkan kami. Tidak ada penyetiruan yang ketemu orang tuanya. Mohon izin kali semuanya atau satu ruang. Apa itu misalnya? Sehari ini pening Cina minta pemain sirkus dan bos Uci duduk bareng katanya guys ya. Mohon izin kali semuanya atau satu ruang ini mungkin dekat terbuka. Nah, Pak Jansen, iya, saya potong ya. iya. Saya paham apa yang Bapak maksud. Bapak kalau ceritain nanti seolah-olah Bapak membela diri. Ya, walaupun benar Bapak mengklarifikasi. Ya, betul. Pihak sini juga sama. Pasti akan juga mengatakan bahwa posisinya dalam kondisi yang berbeda. Saya sebagai pimpinan dalam rapat ini, saya minta Pak, dalam situasional ini, pihak sini juga jangan akhirnya menyampaikan menggebu-gebu. Tadi awal kan saya tanya, siapa yang suruh? Atas kemauan sendiri kah? Atau ada orang lain yang ada menuntut? Udah pokoknya hajar aja dulu. Kan kita nggak tahu, makanya saya di awal bertanya. Di tengah-tengah pun saya tadi bilang, jangan semena-mena. Itu maksud dan tujuan saya ngomong tuh ada alurnya. Disampaikan tadi, menyampaikan klarifikasi. Mau salah benar Pak, pasti orang pengennya benar semua Pak. Nggak ada yang mau kalah, nggak ada. Tapi kan saya minta tadi, kalau Bapak merasa dirugikan dengan situasi ini, di sini juga merasa dirugikan dalam kondisi yang berbeda. Makanya duduk sama. Jangan nanti, kalau Bapak mau klarifikasi nih, pening pala kita Pak. Di krim juga pening palanya. Karena harus ngecek 35 tahun lalu. Parah nanti. So, saya minta Pak, nanti duduk sama-sama. Bapak merasa dirugikan karena satu grup saya terkena eksploitasi berita. Dirugikan kami. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Ntar di sini, oke Pak. Saya juga minta harapan ke Bapak, Pak Jansen. Tapi tolong penuhin dulu terkait dengan apa yang menjadi perdamaian bersama. Supaya enak Pak, Bapak juga mungkin juga merasa dirugikan secara ruang publik. Wah, katanya begitu. Waduh guys, gimana guys? Maaf, Ibu, dititipi atau dijual? Mama dikasih uang. Dikasih uang. Mama dikasih uang, tapi nggak tahu bicaranya apa. Mama tidak ngomong lanjut panjang lebar. Mama dikasih uang. Nggak lama kemudian selisih 2 tahun, akhirnya dicari kembali. Terus ternyata kok ada Oriental Circus, itu kok kayak si Susan, seperti itu. Saya diumpetin, saya ingat banget saya diumpetin, dibawa ke Pondok Indah. Sakit hati nggak ketika Mama ngomong seperti itu? Sebenarnya hati yang paling dalam tuh sakit. Cuma namanya orang tua, kita udah puluhan tahun pengen ketemu susah banget. Udah ketemu, Mama udah tua, udah punya umur, gimana kita mau panjang lebar ngomong? Memaafkan nggak berarti? Maaf nggak memaafkan, saya harus memaafkan. Mama kan nggak umur panjang, udah nyatanya saya udah dipertemukan, udah bersyukur. Itu hasil kerja keringat saya loh. Tapi kan Ibu sempat dititipi dan ibunya Ibu dapat uang loh. Saya udah nggak peduli, intinya ibu saya sendiri bilang itu ibu saya diiming-imingin di sekolah yang ke luar negeri, dijadiin anak, nggak punya sanak saudara perempuan, gitu. Tapi Ibu saya lihat berkaca-kaca, ikhlas nggak maafin Mama berarti? Nggak tahu ya, saya ya harus ikhlas lah, ikhlas karena ya? Merasa ya memang keluarganya kan cuman gitu. Sedih ya,
mungkin karena kondisi orang tuanya itu ekonomi ya, masalah ekonomi, akhirnya mungkin muncullah kayak Pak Jansen ini ya, memberi iming-iming bahwasanya akan disekolahkan ke luar negeri. Nyatanya dibuat beliau ini menjadi sirkus ya, pemain sirkus gitu loh guys. Makanya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Ya gitulah guys, mungkin kasusnya seperti itu ya. Dan udah gitu nggak digaji pula ya, cuma dikasih makan seperti biasa, palingnya kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Udah gitu ya ada penyiksaan gitu ya, ketika anak ini nggak mau melakukan, ibu ini ya, ketika ibu ini waktu usia belia atau masih kecil itu nggak mau gitu ya melakukan hal-hal seperti itu, malah dipaksa gitu. Akhirnya ya seperti itulah guys, kalian tahu ceritanya ya. Aku nggak bisa menyebutkan, takutnya ada bendera kuning guys, bendera kuning apa, dolar kuning maksudnya. Nah kita lihat lagi guys beritanya. Nah, dugaan pelanggaran HAM kasus perbudakan Taman Safari, DPR kasih deadline 7 hari untuk selesaikan kekeluargaan guys. Kasus puluhan tahun lalu bisa selesai 1 minggu katanya. Kasih waktu kalau 7 hari, kalau tidak diberikan ruang yang baik, Bapak laporkan lagi, nanti kami yang pantau urusannya. Ahmad Sahroni katanya guys ya. Waduh guys, Sahroni, kenapa nih dengan Sahroni ini guys ya? Wah, kita lihat lagi guys. Ya saya penyenang sirkus ya, tapi begitu saya melihat itu, kalau benar ya, tolong ini tanda petik ya bagi publik ya. Apa yang saya katakan ini saya tidak tahu persis karena saya bukan penyidik. Tetapi yang terangkat ke permukaan baik oleh akun Pak Profesor Riza Indragiri maupun yang terangkat ke permukaan saat dengar pendapat di Komisi 3 DPR ya. Ya pihak yang korban ini mengeluhkan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Misalnya seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil dipaksa untuk bermain. Nah bermainnya tuh melompat-lompat dari tali-tali ya, kalau jatuh bagaimana gitu ya. Nah ini kalau benar itu sungguh tidak manusiawi, dan ini tidak cukup dengan kalau tidak salah Komisi 3 DPR kemarin cari jalan tengah untuk damai, duduk bersama muka. Ini nggak bisa, ini bukan urusan itu. Pelanggaran HAM itu adalah pelanggaran hukum pidana yang berat, jadi harus ditindak pidana. Tapi kalau benar ya, karena harus disidik. Siapa yang bisa menyidik ini benar apa tidak ya? Penyidik kepolisian dan Komnas HAM, kemudian Disnaker atau Depnaker atau Kemenaker gitu yang punya ini, kemudian dibawa ke ranah hukum ke pengadilan. Nah, kalau memang benar terjadi pelanggaran HAM itu Pak, kita kan punya Komnas HAM. Selama ini? Ya inilah publik yang tanya, Komnas HAM, Komnas, ya hanya cukup omon-omon saja. Mestinya kalau Komnas HAM mendengar hal ini, kalau nggak salah dari korban itu katanya dia sudah pernah ke Komnas HAM 2023 gitu, tapi nggak ada tindak lanjut gitu. Nah ini buat apa Komnas HAM itu dibentuk, makan duit negara banyak gitu. Nah ini kritik. Jadi kalau benar ada laporan itu, tolong siapa yang menerima laporan itu, kenapa tidak ditindaklanjuti? Kenapa? Kan masih ada orangnya, orang yang melapor masih ada, Komnasnya walaupun sudah berganti masih ada manusianya. Nah, Anda itu dibentuk untuk menegakkan ini kalau benar apa yang dilaporkan. Tetapi kalau tidak benar, si korban ini ngomong saya sudah lapor tapi itu nggak benar, tuntut dia, berarti laporan bohong, merusak nama baik Komnas HAM. Tapi kalau benar ini korupsi untuk Anda itu untuk melindungi hak asasi manusia, bukan untuk melindungi hak asasi manusia pejabat. Semua orang gitu, semua orang, jangan mentang-mentang dia hanya pemain sirkus, kelompok bawah, rakyat bawah, terus HAM-nya nggak penting, jangan. Termasuk 2 lembaga atau institusi yang Bapak sebutkan tadi dari Disnaker dan kepolisian, harusnya kan mereka dengar. Iya, Komnas HAM kalau sudah dilapori mengetahuinya adanya pelanggaran HAM, dan setiap pelanggaran HAM berat atau yang menyedihkan sampai pada penganiayaan dan semua itu juga pelanggaran hukum pidana.
Komnas HAM harus meneruskan laporan ini kepada aparat kepolisian. Dan juga ya, aparat kepolisian itu punya intelijen, punya reserse, punya organisasi ke bawah, Polda, punya Polres, punya Polsek, itu di depan mata. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita ini, guys? Ya, mudah-mudahan ini cepat-cepat mendapat keadilan ya, jika emang benar gitu ya. Karena ini masih simpang siur beritanya, guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, guys.